Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku terkait video viral mobil ambulans dikejar petugas. Aksi terjadi saat unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Itu cewek apa cowok ya? Cowok kayaknya sih. Aksi kejar-kejaran ambulans dan petugas pengamanan ini viral dan menjadi perbincangan warganet. Peristiwa ini terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat saat kericuhan pecah di tengah unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja Selasa kemarin. Polisi mencurigai ambulans ini menyalurkan logistik dan batu untuk digunakan massa saat unjuk rasa. Hal ini dipicu upaya kabur pengendara ambulans saat diperiksa petugas. Semuanya masih kita dalami, ya. Tetapi memang dropping makanannya ada. Ada yang mendropping, ada indikasi beberapa kendaraan-kendaraan sudah kita deteksi. Nah ini modus baru lagi sekarang nih, ya. Menggunakan kendaraan-kendaraan, ada yang menggunakan kendaraan-kendaraan apa? Ambulans yang bebas bergerak ini. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan menyelidiki keterlibatan oknum lainnya dalam penggunaan fasilitas ambulans yang tidak pada tempatnya ini. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Sigit Aryo, iNews melaporkan. Bisa aja ya. Pemirsa, personil kepolisian bersiaga untuk mengamankan aksi buruh yang rencananya akan bergerak ke kawasan Istana. Sudah ada 1.000 buruh yang mengkonfirmasi untuk menyampaikan tuntutannya hari ini. Hari ini Gerakan Buruh Jakarta berencana melakukan aksi di sekitar Jalan Medan Merdeka Utara untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR. Diperkirakan 1.000 orang buruh akan turun ke jalan untuk menyampaikan pendapatnya. 3 kompi atau 350 pasukan tim gabungan bersiaga menjaga pergerakan massa di wilayah Sudirman, Tamrin, dan Bundaran HI. Dirlantas Polda Metro Jaya juga menyampaikan bahwa rekayasa lalin akan dilakukan secara situasional. Sedangkan Gerakan Buruh Jakarta rencananya akan menyampaikan orasi hingga pukul 16 sore nanti. Memang kalau sudah sifatnya seperti kemarin, nanti kita akan membuatkan penyekatan-penyekatan agar mereka tidak melakukan pengerusakan, penyebaran masanya yang sangat banyak, sehingga mereka terbatas untuk ruang geraknya. Untuk sekarang ini berjumlah kurang lebih 350 orang pasukan yang standby di Bandung 5. Ya silakan masyarakat beraktivitas seperti biasa, cuman tetap selalu hati-hati, waspada lah. Hari ini massa buruh kembali menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Rencananya demo hari ini akan terpusat di Simpang Cempaka Putih dan polisi pun menyiapkan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan situasional jika terjadi kepadatan di lokasi aksi. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Pulau Gadung akan dinaikkan ke flyover ke arah Tanjung Priuk via Jalan Yosudarso. Sementara arus lalu lintas dari arah Senen yang akan menuju ke Pulau Gadung dibelokkan ke kiri ke arah Tanjung Priuk juga via Jalan Yosudarso. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Tanjung Priuk yang akan menuju ke arah Senen dinaikkan ke flyover ke arah Cawang via Jalan Ahmad Yani. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pulau Gadung yang akan menuju ke Senen dibelokkan ke kanan ke arah Cawang juga via Jalan Ahmad Yani. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di sekitar Istana Merdeka, kita terhubung dengan rekan Hasbi Allah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Hasbi, bagaimana pantauan Anda siang hari ini di sekitar Istana Merdeka? Ya baik Davi dan juga Lopi, tadi kami sudah memantau bahkan dari Bundaran HI, Patung Kuda, dan juga depan Istana Negara. Sejauh ini belum ada terlihat satupun buruh yang berada di sini. Karena memang dari surat terbuka yang dikirimkan ke kami, mereka akan bergerak menuju ke depan Istana Negara. Namun faktanya dari informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang bertugas di Pulau Gadung maupun juga PKN Cakung, mereka justru bergerak ke Simpang Cempaka Putih. Di sana mereka mencoba mengumpulkan massa dan menyuarakan pendapat mereka tentang penolakan RUU Cipta Kerja. Dan dari Cempaka Putih, mereka justru malah bergerak ke kawasan industri Pulau Gadung. Belum tahu alasan apa yang membuat mereka tidak jadi ke Istana Negara, ataupun juga belum mengkonfirmasi tentunya apakah mereka benar-benar nantinya akan ke Istana Negara atau tidak. Namun dari surat terbuka itu ada sekitar 1.000 orang buruh yang nantinya akan bergerak dan menyampaikan orasi hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Namun faktanya hingga siang ini belum ada satupun buruh yang berada di depan Istana Negara.
Nah, sejauh ini rekayasa lalu lintas yang disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Sambodo Yogo, bahwa nanti akan dilakukan rekayasa lalu lintas apabila memang situasinya cukup tidak kondusif, maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas secara kondisional. Dan mengenai updatean Undang-Undang Cipta Kerja kemarin pada pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat, Sekjen dari DPR juga sudah sampai ke Kementerian Sekretaris Negara Indra Iskandar yang juga sudah menyampaikan, dan nanti Undang-Undang Cipta Kerja ini tinggal ditantangani atau disepakati oleh Jokowi atau Presiden Republik Indonesia. Davi dan Lovi. Baik, terima kasih Hasbiaullah langsung dari kawasan Istana Negara, Jakarta. Sejumlah aliansi buruh memilih tidak berunjuk rasa hari ini. Apakah ini artinya mereka sudah menerima keputusan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja? Kita langsung bergabung dengan Bibit Gunawan, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI. Selamat siang, Pak Bibit. Selamat siang, Mbak Lovi. Baik, Pak Bibit, ini apakah sudah membaca draft Undang-Undang Cipta Kerja tentunya? Nah, bagaimana sikap KSPSI terhadap Omnibus Law ini? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan klasternya banyak sekali. Ya, jadi kalau kami fokus di substansi ketenagakerjaan, ya kan. Kalau itu sudah kita baca, karena memang saya dari awal memang mengikuti dan menjadi tim tripartit untuk membahas RUU ini, gitu kan. Nah, ada beberapa poin yang memang masih kita cermati, apakah nanti di dalam peraturan pemerintahnya ini memang inline dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini atau tidak, karena kalau itu kan sesuatu yang harus kita terus kawal pembahasannya sih, gitu. Baik, Pak Bibit, kalau KSPSI ini sikapnya seperti apa? Apakah nanti juga akan menyampaikan aspirasi turun ke jalan bersama dengan anggota KSPSI atau seperti apa nanti kritiknya akan disampaikan? Sejauh ini kita menyikapi dengan memberikan pendapat, ide-ide, gagasan, konsep yang kita sampaikan di dalam setiap pertemuan yang melibatkan pemerintah dan pengusaha ya secara tripartit. Jadi akan lebih produktif kita berargumentasi di sana ya ketimbang kita melakukan aksi unjuk rasa. Menurut saya saat ini sangat tidak efektif. Baik, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan jika memang tidak memilih untuk berdemo seperti yang lain? Saya kira saya juga sudah melihat teman kita dari dua konfederasi yang lain kan juga sudah memilih untuk melakukan judicial review ya. Jadi saya pikir itu adalah hak konstitusional yang memang perlu kita pertimbangkan juga kalau memang nanti kita melihat ada aspek kerugian konstitusional yang dirasakan oleh pekerja buruh gitu. Bagaimana dengan suara-suara anggota KSPSI, Pak Bibit, di lapangan seperti apa aspirasinya? Ya, suara pasti tidak mungkin kita di dalam demokrasi ini semua kemudian akan mendukung atau tidak mendukung, sepakat atau tidak sepakat, kemudian setuju atau tidak setuju. Tetapi kita lebih melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebuah gambar besar yang di situ tidak hanya membahas isu ketenagakerjaan, tetapi juga isu-isu lain yang tentunya juga harus kita cerna dengan baik bahwa ini secara keseluruhan memang akan memberikan dampak positif atau tidak buat Indonesia gitu loh, secara keseluruhan gitu. Baik, sejauh ini poin apa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diperjuangkan oleh KSPSI? Pada saat pembahasan di tripartit tentunya kan karena landasan atau dasar utamanya adalah Undang-Undang 13 2003, tentu kita lebih banyak mengandalkan ketentuan-ketentuan lama itu tetap berlaku gitu kan. Tapi kemudian faktanya di dalam semua proses itu kan tidak bisa kita memaksakan 100% semua aspirasi itu harus dipenuhi. Artinya di sana harus ada win-win solution, ada titik temu, dan tentunya ya itulah gunanya kita melakukan satu pembahasan yang konstruktif gitu. Artinya memang KSPSI memilih jalan sesuai konstitusi untuk mendorong ini ke arah JR di Mahkamah Konstitusi. Apakah opsi mogok kerja ini juga tidak dilakukan oleh para anggota KSPSI, Pak Bibit? Ada dua perspektif ya. Kalau mogok kerja ini kan sebenarnya kalau di dalam ketentuan undang-undang kan harus ada satu perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu. Jadi ini mungkin perlu kita luruskan juga ya, bahwa mungkin istilahnya bukan mogok kerja ya. Tetapi kalau
mendasarkan pada undang-undang penyampaian pendapat di muka umum, ya itu bisa saja ya, karena itu kan hak demokrasi orang untuk menyampaikan pendapat. Nah, cuma kita lebih mengedepankan bagaimana kita menjadi subjek pembangunan itu, ya kita harus terlibat di dalam setiap pembahasan ini. Kemudian nanti kalau tidak setuju ya JR adalah sebuah langkah yang tepat untuk kita mencapai satu kepastian hukum dari undang-undang ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Bibit Gunawan, Ketua KSPSI, sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kepolisian Republik Indonesia mengamankan ratusan pelaku kerusuhan demonstrasi tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sebagian disebutkan adalah gerakan anarko. Masa yang melaksanakan aksi, 4.000 ini merupakan masa anak NKRI dan yang 2.000 adalah masa cair. Masa cair ini terdiri dari masyarakat, kemudian yang menonton, kemudian ada mahasiswa dan ada pelajar tadi. Pelajar ini ada yang STM, SMU, kemudian istilah yang selama ini juga mereka ini termasuk yang kita sebut anarko. Dan saksikan informasi selengkapnya dalam program Prime Show with Ira Kusno pukul 18.30 malam hari ini. Pemirsa, sebuah video emak-emak mengendarai sepeda motor viral di media sosial. Aksi ini viral karena sepeda motor menabrak pagar berduri barikade polisi. Mantap tabraknya. Dari video yang beredar di media sosial, kamera CCTV merekam jelas detik-detik sebuah sepeda motor menabrak barikade kawat berduri. Awalnya, lalu lintas di persimpangan Jalan Samratulangi, Palu, Sulawesi Tengah ini terlihat lancar. Diduga wanita pengemudi sepeda motor tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya yang berkecepatan tinggi. Sejumlah pengendara lalu lintas berupaya menolong emak-emak yang terjebak di dalam kawat yang sengaja dipasang untuk antisipasi unjuk rasa. Mantap tabraknya. Dulu, dia cabut.